sehat Ustadz, wafat. Semua orang berubah. Malam jadi siang, siang jadi malam. Coba antum perhatikan, lihat, Arie Untung berubah, Dewi Sandra berubah. Semua banyak yang berubah, teman-teman berubah. Ada yang pengusaha berubah. Jadi perubahan itu memang sunnatullah. Dia Allah tetapkan bahwa semua itu harus berubah. Nggak boleh gitu-gitu aja. Kenapa? Kalau nggak berubah, berarti kita melawan takdir Allah. Jadi takdir Allah itu adalah perubahan gitu. Tadi kalau kita nggak berubah, berarti kita melawan takdirnya Allah. Covid, mana pernah nyangka? Udah berapa kali Mas saya ngisi di sini. Makanya begitu diundang, masya Allah kangen sama Asyamil. Datang pengen ngelihat suasana kantor gimana. Kenapa? Saya nggak ada ngisi offline. Antum yang minta nih saya datang. Serius. Rumah saya di Bogor, ngisi cuma 1 jam. PP-nya. Antum yang undang saya datang. Saya kangen sama masjid ini, sama jamaah di sini. Kenapa? Jangan-jangan ini ngisi saya terakhir. Rekam ini. Jangan-jangan ini terakhir saya ngisi di sini. Mungkin nanti teman-teman di sini WA nih di grup. Ustaz Fatih Karim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Saya berangkat ke sini untuk apa? Ngingetin antum. Untuk apa? Berubahlah. Yang nggak khatam jadi khatam. Yang nggak bisa baca Quran, alhamdulillah Ustaz. Tahun lalu itu yang Ustaz lihat masih terbata-bata kan? Coba sekarang ambil Quran Ustaz, saya baca. Masya Allah bacaan antum indah sekali. Alhamdulillah Ustaz, kan harus berubah. Top. Alhamdulillah Ustadz, dulu istri saya, aduh bajunya lekbong, dilihatin sama teman kantor saya, malu saya, istri saya dinikmati orang. Mata teman-teman saya ngeliatin istri saya, Allahu Akbar, saya nggak kuat Ustadz, malu, cemburu. Alhamdulillah Ustadz sekarang aktif taklim Ustadz, hijabnya rapi, rambutnya aja nggak pernah kelihatan sama orang lain. Alhamdulillah Ustadz berubah. Alhamdulillah Ustadz, anak saya yang dulu Ustadz doain tuh, masya Allah, susah banget diajak sholat. Sekarang belum azan udah ke masjid. Keren. Berarti apa? Ya memang harus berubah. Makanya saya bilang, mau sampai kapan kita? Coba antum cek, nggak percaya. Dulu ada Nokia, sekarang nggak ada Nokia. Kenapa? Berubah. Dulu ada yang namanya roll film, Fuji film. Sekarang antum nggak pakai lagi, berubah. Mana ada orang pakai roll? Ngapain orang bisa foto bareng diedit, bahkan bisa dibuatin videonya. Dulu orang dikit-dikit mudik, sekarang kayaknya enggak, dah video call aja lah. Hemat, toh juga kangennya terobati, tidak mengurangi rasa hormat sama keluarga gitu kan. Berubah. Ya. Dulu antum masih ingat nggak pernah taraweh. Sekarang alhamdulillah Ustaz, ini jam pokoknya saya maghrib harus sudah di rumah. Kenapa? Saya ngejar taraweh Ustaz. Saya berjanji saya nggak mau tinggalin, walaupun cuma 1 malam. Ramadan tahun lalu Ustaz, supaya Ustaz tahu ya, saya nggak pernah sholat tahajud Ustaz. Sekarang, alhamdulillah Ustaz, sebelum istri saya bangun, saya paksa bangun, saya kalahkan ngantuk saya. Apa? Saya ingin berubah Ustaz. Ini momennya nih, Ramadan ini momennya. Ustaz, tahun lalu saya tuh masya Allah yang namanya sedekah, ya itu, aduh, Kapten Patimura melulu. Antum tuh harusnya sadar yang antum sedekahkan itu punya antum gitu, bukan punya saya. Ya. Sekarang Ustadz, alhamdulillah sedekah saya jauh lebih baik. Jadi berubah terus gitu. Ya, tuh brosur Cinta Quran Center. Saya masih ingat. Teman-teman, siapa yang mau wakaf pesantren di Bintaro? Saya cerita di sini waktu ngisi. Tadi saya lagi sholat, saya lihat sebelum sholat saya lihat, ada brosur Cinta Quran. Itu brosur lama. Sekarang antum tahu, main Jalan Kucica 9, Blok JF 9. Udah jadi pesantrennya. Udah masuk santrinya. Itu wakaf-wakafnya antum tuh. Yang mungkin antum kemarin, Ustaz Fatih, saya nitip ya, wakaf dikit Ustaz buat batu bata 10 biji. Jangan antum remehin. Berapa banyak amal-amal kecil itu yang diterima justru. Kecil dibagi kita, besar bagi Allah. Sekarang udah jadi gedungnya. Di Bintaro loh Mas. Di mana pesantren Ustadz? Sukabumi, biasa. Berapa hektar? 20 hektar, biasa. Di mana pesantren Mas? Cianjur, berapa? 100 hektar, biasa. Cianjur luas. Coba antum bayangin, Bintaro di dalam komplek sektor 9, 5.000 meter, setengah hektar. Berapa harganya?
1 meternya 20 juta nih semeter. Sektor 9 tuh, MRBJ. Yang ada orang Bintaro pasti tanya deh, rumah antum berapa tuh Bintaro? Semeternya berapa tanya? 15-20 juta sekarang. Kaliin 20, kaliin 5.000 meter. 20 juta itu 5.000 kali. 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta. Siapa yang wakaf? Orangnya berubah. Pensiunan, PNS, nggak suka pakai mobil mewah, nggak suka rumah mewah, nggak punya anak. Dia bilang, dia bawa sertifikat tanah, Ustaz Fatih, kayaknya saya udah deket nih, udah terasa gimana? Kayaknya nggak lama lagi saya di alam dunia. Saya wakafkan tanah saya, tolong dibangunkan pesantren penghafal Quran. Saya nggak punya anak, Ustaz. Ilmu yang bermanfaat akan mengalir pahalanya. Saya nggak punya ilmu, nggak rajin majelis taklim. Anak yang soleh yang mendoakan, saya nggak punya anak. 40 tahun saya nikah, saya nggak punya anak, Ustaz. Harta yang ia wakafkan, nah ini kesempatan saya. Berubah di akhir hidupnya, diwakafkan. Bener mas, 2 minggu dari wakaf, wafat. Indah bener ya. Kayak injury time mas. Main bola tinggal 15 menit lagi gol, bayangin itu. Keren banget. Mungkin teman-teman sebagian di sini sudah melihat video pertemuan saya dengan Freddy Budiman. Itu di akhir hidupnya. Ya, dia di penjara, saya lagi ngisi, ketemu sama dia. Begitu mas mau diketemuin, ditahan sama polisi, nggak boleh karena ada surat dari Kejaksaan Agung dibaca 2 kali 24 jam tembak mati, eksekusi. Bandar narkoba kelas dunia. Allahu yarham, semoga Allah merahmati beliau, Freddy Budiman. Tapi di akhir hidupnya beliau syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jeder, meninggal langsung. Badannya tinggi besar, cuma digendong 2 orang ringan mas. Fotonya dikirim ke saya dari sipir penjara. Itu wajahnya masya Allah, bersih, senyum, berubah mas. Masalahnya adalah kenapa kita nggak mau berubah? Karena kita menganggap besok masih ada. Gampang lah, sedekah kan iya nanti sore aja gitu. Antum tuh ngeremehin. Ayo sholat yuk, Allahu Akbar. Ntar bro, nanggung, ini lagi nyusun bisnis plan. Soalnya akhir semester nih mau plan. Antum aturlah bisnis plan. Allah yang ngatur ajal antum. Ternyata apa? Wafat sebelum sholat zuhur. Nyesel antum. Nyesel. Andai saja tadi saya zuhur dulu, apa susah bisnis plan yang antum atur bisnis orang. Kecuali itu bisnis own, antum pengusaha, nggak apa-apa. Yang antum besarin ini bisnis orang. Maaf punten ya, bukannya saya nyalahin kita bersegerin besok, bukan. Kita juga punya hak untuk akhirat kita. Jangan sampai kita tuh jadi orang bodoh. Apa itu orang bodoh? Memikirkan yang akan ditinggalkan, tetapi mengabaikan yang selamanya. Itu namanya bodoh. Hanya untuk sholat aja berat. Turun pakai lift gitu loh. Bukan jalan naik gunung, turun gunung. Allahu Akbar walillahilham. Habis zuhur, apa susahnya? Ambil Quran. Gak usah banyak-banyak. 3 ayat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Allahu Akbar. Dah, kerja lagi. Jangan banyak-banyak, tapi sering. Berubahlah. Berubahlah. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ekonomi kita makin hari makin buruk. Mau sampai kapan? Makanya apa? Makanya deketin yang punya dunia akhirat. Saya mungkin udah pernah juga cerita ke antum di sini, atau mungkin antum yang pernah nonton video saya. Saya dulu tukang sate mas, 5 tahun. Ustadz Felix saksinya. Saya tukang jualan buku di emperan buku, di masjid-masjid kayak gini. Saya jualan buku di pinggir. Saya pernah jualan kerupuk 2 tahun, kerupuk kulit ikan patin pakai Grand Astrea. Pengurus masjid alumni IPB tahu itu. Saya pernah kerja di Tebet Timur Dalam 1A itu. Pernah kerja di situ. Rumah di Bogor, naik kereta api kandang kambing. Antum pernah ya? Pernah. Berarti sependeritaan kita. Ingat kereta kandang kambing? Listriknya nggak ada, pintunya nggak ada, gelap. Saya ingat banget tuh bulan puasa kayak gini. Waduh, mau buka puasa itu ada itu, udah ujel-ujelan orang. Ada yang tarahu. Masih ingat?
Ada yang naik di atas. Ya, itu jasanya Menteri Perhubungan tuh. Ya, itu jadi rapi sekarang kereta api, bagus, keren. Jasanya dia itu. Ya. Saya ingat banget Mas, 5 tahun saya kerja di Tebet. Gaji berapa Mas? 600.000. 600.000. Mau nggak antum kerja di sini 600.000, rumah di Bogor? Tapi mau saya ambil, kenapa? Karena saking susahnya ekonomi. Ingat banget kalau pagi itu istri saya selalu nyiapin telur, kalau nggak ceplok dadar, sarden. Untuk apa? Untuk makan bekal. Ngelihat temen makan nasi padang Mas, ngacai aja. Itu ya Allah kikilnya gitu. Allah, tangan saya rasanya megang kikil tapi kenyataannya telur dadar Mas. Ngelihat teman makan tunjang itu, Allahu Akbar, tunjang. Kena nggak punya duit 600.000, ongkos aja habis. Tapi gimana? Deket aja ke Allah. Selesai. Waktu berlalu, alhamdulillah seizin Allah. Sekarang karyawan 300 orang Mas, digaji semua. Saya ngisi, tinggal ngisi, datang di sini, pulang nanti ngisi. Supir ada. Pesantren selesai. Nikmat, deket sama Allah, percaya Allah yang punya semua. Kita tuh nggak percaya gitu loh. Masa sih? Karena antum merasa bahwa akal antum tuh Tuhannya. Ya, berapa banyak teman-teman semuanya yang terus berjuang mendekati Allah. Allah tolong dengan caranya. Ya, kalau mau cerita, waduh, netesin air mata kita, sedih banget. Dicaci orang di masjid. Mas, mau diberesin di masjidnya. Ingat saya wajah yang ngusir saya tuh. Sekarang, Assalamualaikum Ustaz, Masya Allah, Waalaikumsalam. Nggak diusir lagi Pak saya Pak. Oh enggak Ustaz, kan nggak jualan buku lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah, nggak lama kok. Dunia ini nggak lama. Paling-paling 60 tahun. Sekarang antum sudah 50. 10 tahun tuh nggak terasa loh. Ramadan aja kayak baru kemarin di sidang hisbat. Udah masuk lagi 15. Saya Allahu Akbar. Kamis sudah 17 Ramadan. Antum mau pegang nih Ramadan, jangan pergi, nggak bisa, dia lari. Itu bagi yang nggak rela Ramadan pergi, bagi yang rela dibiarkan dengan tidurnya yang panjang. Habis sahur tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur. Hidup kok kayak koala, kebanyakan tidur, ngantuk. Iya, itu hak mata kita, nggak salah, tapi nggak melulu lah. Ya, saya juga ngantuk, capek. Ya, tapi ya kenapa ya? Karena waktunya sempit, cuma 30 hari. Kenapa begitu? Karena kita nggak tahu tahun depan masih ada apa enggak. Saya kebayang kemarin Mas, saya nonton di teman-teman sosmed ada yang nge-share tuh. Salah satu awak KRI Manggala itu anaknya ada yang ngunci bapaknya. Nggak mau, Abi nggak boleh pergi. Dikunci, bapaknya bilang nggak apa-apa nak, sebentar ya, nggak apa-apa. Nggak mau. Seakan-akan anak itu tahu bahwa itu adalah pelukannya yang terakhir. Saya nangis Mas. Kenapa? Saya kebayang kalau itu anak saya. Berapa banyak di antara kita yang nggak tahu ternyata Pak, ajal itu 1 jam setelah ini. Sukhoi, saya orang Bogor. Sukhoi itu baru Mas, pilotnya orang Rusia. Sukhoinya baru. Sebelum terbang, setengah jam sebelum terbang, pramugarinya masih pegang vodka. Masih ingat saya, orang fotonya ada kok. Ternyata apa? Rusia boleh Rusia Mas. Pesawat boleh Rusia, mau Daewoo kek, mau apa kek. Allah udah kuasa, kun fayakun. Nabrak gunung Salak. Apa nggak kelihatan gunung segede Salak tuh? Kan aneh. Ada orang Bogor nggak? Tiap hari pemandangan kita gunung Salak. Gunung Salaknya segitu-gitunya, masa sih nggak kelihatan? Dan saya ingat karena tim SAR ada jamaah saya, dikirim foto dari jamaah saya itu. Ustadz, saya lagi di lokasi. Afwan Ustadz, jangan disebarkan. Untuk tazkiratul maut Ustadz. Dikirim paha tanpa badannya, difoto, nyangkut di pohon. Dan jenazahnya baru ketemu 2 minggu Mas. Masih ingat kan? Susah loh nyarinya, karena dia di dasar.
Hampir 2 minggu nyari jenazah, Kopassus turun, semua turun, nggak dapet. Apa nggak jadi pelajaran buat kita? Akhirnya Pak dikirim lagi, ada baju pramugari nyangkut di pohon, orangnya nggak jelas kemana. Ada topi pilot, ada macam-macam itu nyangkut, dikirim. Wah, itu ngelihatnya merinding, saya nangis. Saya bilang, ya Allah, betapa orang itu tidak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan. Jangan 1 jam, ini lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba selesai, habis. Kenapa kita nggak berubah-berubah? Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, perubahan itu adalah satu hal yang niscaya, pasti. Tapi yang paling penting bukan sekedar berubah. Berubah itu biasa. Antum nggak sholat jadi sholat, biasa. Jangan bangga. Antum nggak saum jadi saum, biasa. Emang harusnya saum. Antum nggak umroh jadi umroh, biasa itu sih. Yang luar biasa, next level lagi adalah penggerak perubahan. Siapa mereka? Mereka bukan hanya merubah dirinya, tapi mereka merubah daerahnya, mereka merubah umatnya. Mungkin di antara Bapak Ibu di sini yang disayang Allah, ada yang jadi komunitas bikers, anak-anak motor Ustaz, soalnya anak-anak motor tuh pada nggak sholat Ustaz. Jadi saya ikut mereka motor, alhamdulillah kalau udah subuh melipir. Antum berarti penggerak perubahan. Saya Ustaz ngelihat masjid rumah saya tuh sedih banget Ustaz. Nggak ada nasi, kadang-kadang aduh berbuka itu cuma kurma air putih gitu. Akhirnya saya kumpulin lah teman-teman yuk nih teman-teman, para penghafal Quran di masjid dekat kompleks saya, makanannya cuma kurma sama air putih. Nabi bersabda, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Apa artinya? Kalau sebiji kurma saja antum selamat, masa sih antum ngasih sebiji kurma? Donasi, titip ya Pak, cepet, titip Pak, cepet, terkumpul 10 juta, buatkan nasi, kasih, selesai, amanah. Apa namanya? Penggerak perubahan. Ada anak-anak tatoan, antum juga dulunya tatoan, dulu anak pang, sekarang sudah enggak, sudah mulai sadar rajin ke masjid. Mereka lagi ngamen di pinggir jalan. Antum kan sudah ada tatonya, buka baju tunjukin juga tatonya, tunjukin dulu di sini pernah bolong, tunjukin juga karakter antum sehingga bisa menerima antum. Begitu mereka datang, baur, assalamualaikum Ustaz Fatih, waalaikumsalam. Ustaz bisa ke Kuningan nggak Ustaz? Kapan? Minggu depan. Ngapain? Ini Ustaz ngajarin baca Quran anak-anak tatoan, namanya hijrah tatoan misalnya. Berarti apa? Antum penggerak perubahan. Kalau berubah itu standar, tapi antum ini adalah hamba Allah yang tidak standar. Jadi harus bagaimana? Levelnya naik. Jadi apa? Penggerak perubahan. Coba bayangin, antum ada program keropak masjid, antum ada program nasi Jumat, teteh ada program bersihin mukenah masjid, antum ada program bebersih masjid. Bayangin kalau setiap orang jadi penggerak perubahan. Waduh, selesai masalah kita. Ya, ini contoh ya. Orang ngelihat pesawat, ngelihat kapal selam meledak. Udah aja gitu. Ustadz Abdul Somad nggak mau. Ayo kita patungan yuk. Beli kapal selam baru. Sedih banget nyari kapal selam aja. Kita nggak punya kapal untuk mencari kapal selam jatuh. Negara sebesar ini, bayangin. Sekaya ini. Emas terbesar, 3 besar terbesar emas dunia, Indonesia. Minyak dunia, minyak bumi terbesar dunia, 5 terbesar Indonesia. Hutan terluas di dunia, Indonesia. Laut paling panjang garis pantainya, Indonesia. Antum mau nanya apa di Indonesia? Mutiara paling canggih, lobster Indonesia the best. Ikan tuna, marlin kayak apa? Indonesia penghasilnya. Saya ngisi ke Hong Kong, lagi ngisi di pasar gitu. Ya, ngelihat ikan-ikan apa tuh? Ikan-ikan laut ya, kalau di Hong Kong, Cina, Jepang tuh mereka lebih suka ikan tuh dalam kondisi hidup. Ternyata apa coba? Ikan Makassar katanya. Ikan Papua. Ya Allah, ikan diambil ke Hong Kong. Dijualnya Masya Allah seekor itu berapa juta gitu. Lah kita di Papua tuh tinggal mancing. Kayaknya kita kok nggak bisa beli kapal aja, kan malu itu. Berapa sih kapal? Allahu Akbar walillahilhamd. Kapan berubah? Kapan berubah?
Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, saya datang ke sini ingin mengingatkan antum semua, saya sayang antum karena Allah. Mudah-mudahan antum pun menyayangi saya karena Allah. Kita bersaudara karena Allah, saling mengingatkan dalam kebaikan. Maka doakan, saling mendoakan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang kualitas ibadah kita jauh lebih baik. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini semua ibadah lebih baik. Apalagi Ramadan di tengah pandemi. Sudah semestinya antum sadar bahwa ajal itu semakin dekat. Semakin dekat. Ya, semakin dekat. Dan teman-teman semuanya, tidak ada perubahan. Tidak ada lagi perubahan ketika mulut antum sudah membisu, tangan dan kaki antum sudah membeku. Tidak ada lagi gunanya. Gunanya perubahan itu justru sekaranglah, ambillah perubahan. Dan pesan saya buat teman-teman semua di sini, jangan hanya sekedar berubah, tapi naik level menjadi penggerak perubahan. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang menginspirasi kebaikan, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang itu dengan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi apa? Copy paste, copy paste, copy paste. Bayangin, misalnya antum dulu di pesantren, sekarang mendirikan pesantren penghafal Quran. Setiap mereka hafal Quran, setiap mereka baca Quran, seluruh pahalanya ngalir semuanya buat kita. Gimana nggak menarik coba? Oleh karena itu teman-teman semuanya yang disayang Allah, sekali lagi saya mengingatkan antum semuanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sayang sekali kalau kita sholat 50 tahun sholat, 40 tahun sholat ternyata nol. Puasa, haus, ngomong terus, capek. Ternyata di yaumil hisab nol. Kenapa? Puasanya sih nggak batal, tapi pahalanya habis. Ngelihat aurat yang bukan mahram, gibahin teman kantor, suuzon sama temen, lu mah bohong, lu bayar utang, katanya bayar utang, padahal dia mau bayar utang, kita udah suuzon duluan. Itu sudah mengurangi pahala puasa. Makanya puasa itu yang beratnya bukan lapar dan dahaga. Kalau lapar dan dahaga anak saya juga kuat. Yang berat itu adalah takwa. Bagaimana kita bisa tetap takwa? Mata terjaga, mulut terjaga, tangan terjaga, hati terjaga. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya tutup dulu dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini sampai 10 malam terakhir, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Antum sholat di malam itu, sholat itu dicatat 83 tahun sholat. Antum sedekah di malam itu, sedekahnya setara dengan 83 tahun. Umur cuma 38, tapi pahalanya 83 tahun. Logika matematika bisnis yang mana yang gak mau antum ambil? Umur 38, pahala 83, siapa yang gak mau? Ayo teman-teman semuanya, berubahlah. Bismillah, minta sama Allah. Maka mari sama-sama kita semuanya istighfar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Allahumma rabbana zalamna, ya Allah, kami zalim kepada diri kami, ya Allah. Kami tahu itu haram, tapi tetap kami kerjakan, ya Allah. Kami tahu itu wajib, tapi tetap kami tinggalkan, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Bimbing langkah kami,
Bimbing hati kami, bimbing rumah tangga kami ya Allah. Jauhkan rumah tangga kami dari kehancuran, jauhkan rumah tangga kami dari perpecahan, jauhkan rumah tangga kami dari wabah dan bencana. Allahumma Rabbana ya Allah, jadikan anak-anak keturunan kami anak-anak yang mencintai Al-Quran. Jadikan anak-anak keturunan kami anak-anak yang menghafalkan Al-Quran. Jadikan anak-anak keturunan kami anak-anak ya Allah yang akan memperjuangkan Al-Quran. Allahumma Rabbana ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik lidinik. Wahai Allah yang maha membolak-balik hati manusia, tetapkan hati kami dalam kebaikan ya Allah. Tetapkan hati kami dalam kebaikan ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, kelak kami semua yang hadir ya Allah pasti akan merasakan sakaratul maut. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami sedang sujud, wafatkan kami sedang tahajud, wafatkan kami sedang solat malam, wafatkan kami sedang baca Quran, wafatkan kami ya Allah sedang solat malam, wafatkan kami ya Allah sedang khataman Al-Quran, wafatkan kami ya Allah wafat sedang umrah, wafatkan kami ya Allah wafat dengan mudah mengatakan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma Rabbana ya Allah, ya Ghani ya Hamid, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rizki untuk kami seluas-luasnya ya Allah. Andai rizki kami ada di langit ya Allah, turunkan ya Rabb. Andai rizki kami jauh, dekatkan. Andai rizki kami sulit, mudahkan. Andai rizki kami ya Allah haram, sucikan ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, ampunkan dosa-dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Andai ayah ibu kami masih ada ya Allah, angkat sakit-sakit dari tubuhnya ya Allah. Kasihani orang tua kami ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah. Kami belum mampu membahagiakannya ya Allah. Kami belum mampu untuk membahagiakannya ya Allah. Kami belum mampu untuk menghajikannya ya Allah. Kami belum sanggup untuk mengumrohkannya ya Allah. Kami belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, andai orang tua kami sudah wafat, ya Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan mereka ya Allah, anugerahkan mereka ya Allah jannatun na'im, jannatun firdaus a'la. Ya Allah lapangkan kuburnya, terangi kuburnya ya Allah dengan bacaan-bacaan Qur'annya ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, jauhkan orang tua kami dari siksa kubur. Allahumma Rabbana ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik lidinik. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan, mungkin ada pertanyaan sambil mungkin sebagian harus masuk kantor. Silahkan. Cukup ya, insyaallah udah paham. Ya, ada satu pertanyaan di bulan Ramadan ini tadi bulan dan juga budaya orang. Kadang kita terpancing kita bicara mengenai situasi saat ini, bagaimana terjadi misalkan di semua salah satu peraturan jadi dipidanakan, kira oknum B melakukan nggak apa-apa. Maka itulah terjadi, kita bicara tentang ya akhirnya saat ini kita banyaklah kita berbicara tentang ini begini ya, meskipun kita nggak apalagi kita sebut nama ya kan, sudah terjadi sekarang itu. Itu gimana kita apakah saat kita membicarakan seperti itu mengurangi pahala puasa kita, atau betul seperti Tuhan membicarakan bil-qaul dan amal tidak kurang, dibicarakan dia membicarakan bil-qaul kita memang nggak tahu ya akhir hidup orang yang kita bicarakan itu apakah nanti bisa berubah, bisa bilang tadi mendapatkan hidayah. Tapi sekarang kita bicarakan oknum tersebut, itu gimana kira-kira?
Iya, jadi yang pertama yang membatalkan puasa kita semuanya mengetahui bahwa makan minum dengan sengaja, ya, bersetubuh dengan istri atau suami di siang hari itu batal total. Seluruh ulama sepakat batal. Nah, bagaimana dengan puasa yang sia-sia? Apa itu puasa sia-sia? Puasa tapi pahalanya nol, nggak ada. Siapa mereka? Mereka itu puasa, mereka itu saum, tapi nggak ada yang dapat pahala. Apa kata Nabi? Kecuali lapar dan dahaga. Jadi tinggal lapar dahaganya aja. Ibarat orang kerja nggak ada gajinya, Mas. Jadi cek saldo, antum gajian misalnya tanggal 24, 25 gitu. Pas cek saldo itu nol gitu, kan kaget gitu. Padahal antum udah ancang-ancang tuh. Oh, ini nanti buat ditransfer ke sini, buat bayar anu, buat kasih anu gitu. Nah, ternyata apa? Begitu cek saldo nol gitu, kan kaget gitu. Nah, kalau kaget di dunia antum bisa komplain ke HR. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Kok saya nggak digaji Mbak? Ya gimana nggak digaji? Mau digaji Mas, orang absen yang nggak pernah ada. Oh iya, saya nggak pernah ngabsen. Nah, misalnya begitu. Itu kan di dunia bisa komplain. Kalau di sana, bagaimana mau komplain? Allah sudah memutuskan nol. Mau meratap-ratap antum udah nggak bisa. Nah, apa yang menyebabkan itu? Misalnya contoh tadi, kondisi sekarang begini. Kita menceritakan nih kejahatan, kemaksiatan orang gitu ya. Nah, ini bagaimana Ustadz? Nah, pertama ya, gibah itu hukumnya haram. Ingat, gibah itu hukumnya haram. Apa itu gibah? Menceritakan aib atau kekurangan orang lain. Itu gibah, haram hukumnya. Tapi gibah itu ada yang dibolehkan. Apa itu gibah yang dibolehkan? Menceritakan orang lain agar orang lain tahu jangan dekat-dekat sama dia. Ya, contoh misalnya, hati-hati lu, antum kalau ke masjid ada orang pakai jas putih, itu datang ke sini, itu selalu begini, nanti akhirnya ujung-ujungnya minjem duit ke antum. Nah, itu kan kita menceritakan orang, tapi menceritakan orang ini dalam rangka orang lain jangan kena korbannya. Itu satu. Kedua, gibah itu boleh. Di mana Mbak gibah itu boleh? Di pengadilan. Kan lucu, hakim bertanya, gimana kejadian pemotongan manusia sampai 70 potongan itu? Duh, saya mau cerita tapi nggak enak hakim, nanti takut gibah. Ya nggak bisa. Antum harus cerita. Jadi begini, dulu dia pernah ngomong sama saya, memang hakim, dia akan membunuh dia, tapi dengan cara begini. Antum cerita. Kenapa? Gibah di meja mahkamah itu boleh. Kenapa? Dalam rangka mengungkap fakta. Ya, menceritakan itu. Kemudian yang ketiga apa? Gibah itu dibolehkan dalam rangka mengungkap makar-makar musuh kepada kaum muslimin. Ada apa ya? Kok kapalnya pecah ya? Bukannya kemarin ada penelitian katanya dari lembaga anu kapalnya baik-baik aja. Kok bisa begitu ya? Jangan-jangan ini ada makarnya Cina nih. Karena Cina itu ada rencana untuk begini. Tuh, lihat data-data faktanya. Kaitkan fakta ini masuk berita ini. Tuh kan benar kan? Setelah ini tiba-tiba Cina minta investasi pembangunan kapal selam baru. Oh, berarti Cina nih. Ah, gitu. Misalnya begitu. Itu namanya apa? Kasful khutot. Kasful khutot itu apa? Membongkar rencana makar musuh terhadap dunia Islam. Supaya apa? Supaya kita tahu betapa jahatnya mereka. Itu boleh. Kenapa? Karena dulu Nabi membongkar makarnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Dibongkar, diceritain. Begitu. Nah, terus kalau kondisi sekarang kayak gini gimana Ustadz? Ingat, harus hati-hati. Pas mau ngomong, ingat nih, ini gibah yang dibolehkan apa enggak gitu. Oh, nggak boleh nih. Contoh apa? Itu istri barunya tuh. Tahu dari mana? Sering pulang bareng loh. Masa sih? Iya. Saya pernah main ke rumahnya, bukan itu. Tapi sekarang sering pulang bareng. Itu antum gibah tidak termasuk tadi yang saya sampaikan? Boleh. Berarti apa? Antum gibah. Daripada antum gibah, mendingan antum datengin. Assalamualaikum bro, waalaikumsalam. Afwan nih, afwan. Daripada banyak bicaraan, ani mau tabayun, mau nanya istri. Enggak lah, rumah dia sama rumah saya bareng di Bogor. Jadi kalau pulang selalu bareng. Oh, masya Allah, afwan ya, ana udah gibahin antum tiap hari. Tuh kan antum minta maaf. Kenapa? Karena nggak bener. Enggak mas. Ayo pulang bareng yuk. Pulang bareng ternyata apa? Iya, tetangga. Jadi satu mobil itu ada yang tinggal di Cimahpar Bogor, ada yang tinggal, jadi sekalian. Tersering banget antum nampak dia jalan berdua, antum nuduhnya itu istri, padahal itu tetangga komplek. Nah, itu harus hati-hati. Makanya udahlah, kalau puasa itu
Saya ya saran memang berat juga bagi antum terutama ya. Puasa itu memang ya apalagi kita ya, puasa di tengah sistem yang sekuler seperti ini. Ya kan? Paha dilihat di mana-mana, betis di mana-mana. Memang berat banget. Makanya saya ngisi kajian offline tuh, itu sekarang milih banget. Mendingan online aja udah. Habis ini pindah Zoom, pindah kamar, pindah. Kalau nggak penting banget saya nggak keluar. Udah banyak yang ini, Ustadz offline aja, Ustadz. Ya nanti aja. Kenapa? Kalau keluar itu mata kita itu loh. Masya Allah. Lihat lagi, loh, ya Masya Allah. Ngeri gitu. Makanya handphone juga udah ngupload, udah tinggalin, balas WA, kerjaan, urusan bisnis, udah nggak ada bongkar. Kenapa? Takut gitu. Takut pahalanya nol. Apalagi sekarang zaman sosial media, rasanya sulit kita itu. Ya, orang kita nggak ngelihat, tiba-tiba dia muncul gitu. Itu susah. Makanya apa? Makanya puasa di tengah sistem sekuler itu akan lebih sulit, rumit dibandingkan antum puasa dalam sistem Islam. Ya. Makanya enak di zaman Khilafah Utsmaniyah ya, tahun 1924 ke belakang. Puasanya nggak ada riba. Ya riba gimana orang negaranya ngelarang? Kalau sekarang gimana? Negaranya yang nyuruh. Apa kemarin kata Menteri Perekonomian? Banyak-banyaklah meminjam pada bank. Pinjamlah. Karena bank sekarang sedang over liquid, over dana, pinjamlah. Kan susah kita. Satu sisi bilang, lah pinjam itu kan, tapi kan nggak mungkin ada pinjam 1 juta kembali 1 juta. Kan ada bunga kan riba. Ini ibu paham kagak sih? Ya. Terus, nih aplikasi handphone. Mungkin, nauzubillah teman-teman semuanya, jangan ya. Di handphone antum kan ada pinjol tuh. Kan kalau kita nonton YouTube tuh ada, gue beli pinjam ini deh, nggak ada bunganya kok 0%. Emang lu kira gue orang goblok apa? Di mana ada pinjam nggak ada bunganya? Marginnya dari mana? Pasti ada bunganya. Nah kalau ada bunganya gimana? Riba. Berat. Antum puasa, tapi antum makan riba. Riba itu dosa besar. Jadi gimana puasanya? Ya puasanya habis pahalanya. Kenapa? Karena sambil puasa, sambil makan riba. Ayo, astagfirullah. Gimana dong? Ya makanya saya bilang berat sekarang itu. Saya tahu berat itu. Ya, contoh itu baru riba ya, belum yang lain lah. Ini kalau saya cerita bisa sampai sore, ini banyak sekali. Jadi makanya kemarin di di YouTube Cinta Quran TV atau di Instagram Cinta Quran TV saya udah cerita. Kita itu hidup sekarang itu kayak di kubangan nih. Ini kubangan najis nih. Ini air lumpurnya najis. Kita berdiri di situ. Terus gimana caranya antum bisa keluar ke sana? Coba. Gimana? Harus kena. Tapi yang penting paling tidak Allah tahu niat antum, bahwa antum ingin cepret, kena kan? Bersihin lagi. Dengan apa nih? Sedekah, sholat, wudhu, istighfar kan? Terus gimana? Cepret lagi gitu kan? Jalan lagi, cepret lagi, terus aja gitu. Nah itulah yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabat di Mekah. Perempuan yang gak nutup aurat. Makanya kan sempat Ali itu begini. Ya, bayangin selevel Ali tek gitu. Nabi langsung. Kenapa? Karena memang berat. Hidup di sistem sekarang itu berat. Makanya apa? Di video saya kemarin itu saya bilang apa? Ada di Instagram saya bilang apa? Pahala orang yang hidup di zaman sekarang, akhir zaman, tapi dia berpegang teguh kepada syariat Nabi, pahalanya 50 kali lipat dari para sahabat. Berat memang, saya tahu berat banget, nggak mudah. Langsung kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 kali lipat dari kami atau dari mereka? Dari kalian. Para sahabat nanya lagi, kenapa? Iya, karena kalau kalian, aku ada. Kalian mau apa-apa tanya, bisa jawab, aku ada. Lah, umat nanti akhir zaman, aku udah gak ada. Siapa yang jagain mereka? Nabi kepikiran. Sekarang berat memang. Coba gimana coba di kantor misalnya, suka nggak suka? Kan nggak mungkin ya, kita ada acara nih buka puasa bersama kantor, ada wine, ayo bos bilang minum dulu nih, lu so amat lu, mentang-mentang jidat udah pada hitam lah, jenggotan lu, minum, nggak diminum, bos diminum, tahu dosa besar, akhirnya apa? Jadi pak, dikit aja, dikit sama banyak sama dosanya, mendingan banyak antum minum. Istighfar.
Itu baru pesta itu. Alhamdulillah, corporate kita on target. Kita jalan-jalan ke Bali. Apa caranya? Apa mungkin ngundang Ustadz Fatih Karim ngisi? Ya enggak lah. Party perempuan, silahkan masing-masing, silahkan. Pokoknya pesta budget diambil aja di keuangan, ambil lah, gampang tuh. Silahkan. Waduh, ada yang tepar sampai pagi, ada yang... Kita nggak ikut gimana? Mau ikut gimana? Nggak ikut dibilang, lo nggak ikut kemarin lo? Kan lo best performnya di kantor. Kenapa lo nggak ikut? Wah, udah capek gua. Insya Allah besok minggu depan gua hitung resign aja deh. Itu cara yang memang paling tepat. Kenapa? Ya karena memang susah sekali itu untuk ini kena lagi, sini kena lagi. Makanya apa kata Nabi? Saya tutup dengan hadis Nabi. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnun, penjara bagi orang muslim. Wal jannah ilal kafir, dia akan jadi surga bagi orang kafir. Bagi kita, ya penjara gimana Pak? Mau ke sini dinding gitu, gitu. Mau ke sini besi, mau ke sini nggak bisa, mau ke situ nggak bisa, gitu. Kena semua. Kenapa? Karena memang kita bukan hambanya dunia. Kita memang diciptakan untuk akhirat. Allah kasih ke sini untuk menguji kita kan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tahu ini semua nggak mudah. Memang kita ini manusia akhir zaman. Bismillah, yang penting ada setitik rasa ingin berubah. Itu aja, itu penting. Karena nanti kalau setitik lama-lama 2 titik, lama-lama 3 titik, lama-lama 4 titik, lama-lama terang. Bismillah, ambil perubahan. Karena kalau enggak, ya dia akan setitik, mati, kedur. Begitu, Mas ya. Jadi harus hati-hati. Ya, jadi ketika pas mau ngomong tuh, ini gibah bukan ya? Enggak. Mau ngomong bro tadi nggak jadi ah. Kenapa? Takut batal. Kata temannya, ya udah lu ceritain aja nanti habis buka puasa. Padahal yang namanya Ramadan itu 1 paket sampai malam Mas. Puasanya sampai berbuka, tapi kan Ramadannya 1 paket. Ya, oke, itu insyaallah ya, cukup ya. Baik, insyaallah saya akan lanjut ke Bogor karena ada kajian lagi. Insyaallah terima kasih atas perhatian dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan sehat-sehat sekeluarga. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi dengan perlindungan yang sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya bertetangga dipertemukan Allah di Jannah Firdaus. Amin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.